punya jatah tidur atau jatah jalan? Lebih baik jatah jalan kan, jadi gue nggak capek. Kamu ini gimana sih kalau jatah jalannya habis? Kamu itu kan nggak bisa jalan lagi. Nggak apa-apa lah mah, aku jadi punya alasan buat bolos sekolah. Ya ampun, nih anak gak tahu diri banget, padahal udah disekolahin 1.000 per bulan. Mahal banget kan? Jatah jalan aku, tuh kan banyak banget mah, ada 5.000. Itu mah bisa keliling kota ini. Kalau mama cuma 2. Nganterin aku sampai depan pintu juga udah habis mah. Wah, kamu ini anak durhaka ya. Kesya, kita naik gunung yuk. Maksud lo gunung yang ada di belakang sekolah kita itu? Kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Oh, gue tahu, pasti jatah jalan lo dikit kan. Sekarang jatah jalan gue sisa 10. Ini sedikit kan? Ya elah, belum daki gunung aja udah habis itu. Lo beruntungnya dapat banyak banget. Gue iri deh. Gue denger-denger lo punya jatah jalan yang banyak banget. Bagi dong. Oh gah, kalau gitu bagi sama gue aja. Kalian berdua itu kan temenan, jadi udah pasti sekongkol. Jadi seumur hidup gue nggak bakal kasih jatah jalan gue ke kalian. Sombong kali. Di dunia ini nggak cuma lo yang jatah jalannya banyak, Vel. Tahu diri dikit lah. Lihat aja nanti, gue yakin Feli pasti menerima konsekuensinya. Feli, ibu kasih tahu kamu ya, kamu harus tutup mulut kalau jatah jalan kamu tuh banyak. Ya, tapi sayangnya saya udah kasih tahu sama teman-teman, Bu. Tamat riwayatmu. Enggak, Bu, saya masih jalan kok riwayatnya. Kamu tahu sendiri kan kalau Tiara tuh bakal menghalalkan segala cara buat dapetin nomor 1, menggantikan kamu. Saya nggak bakal biarin hal itu terjadi. Ya ampun, tuh orang kasihan banget nggak bisa jalan. Donasi orang itu ngesot, donasi lagi. Ya ampun, kenapa orang-orang pada kasihan sih? Donasi. Duh, tolong. Kesya, lo ngapain diri di lingkaran itu? Ini adalah tanda kalau gue adalah tawanan Tiara. Astaga, jangan-jangan lo diginiin demi dapetin jatah jalan gue. Mereka emang sampai itu, Vel. Ya udah, kalau gitu gue bakal donasi juga ke lo. Bu, kenapa jatah jalan saya dari tadi loading? Bukan cuma kamu, tapi semua orang juga gitu kok. Oh, apa karena sistemnya error ya? Karena ada seseorang yang membagikan jatah jalannya secara brutal. Waduh, jangan-jangan gara-gara gue lagi. Tapi ibu yakin bukan kamu kok pelakunya. Iya bu, kalau gitu saya pergi dulu ya. Apa-apaan? Kenapa tiba-tiba gue pusing banget nih? Aduh, sakit. Ini di mana? Selamat datang di laboratorium gue. Udahlah Tiara, usaha lo tuh bakal percuma karena jatah jalan gue. Golongan kelas kalau dibeda-bedain kayak gini aku gak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula Pak Satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya non, saya bisa bantu apapun yang non butuhkan. C Pak, itu artinya bagus kan? Udah Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye-bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, kalian gak mau tanya golongan gue? Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk. Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain Bu. Aduh, apa sih kamu gak tidur siang saya aja? Teman saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik. Yuk, Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C? Enggak, saya dapat kelas A, Bu. Cuman saya mau denger aja kelas C dapat di mana. Oke, kalau gitu kelas C belajar di dalam gudang. Gudang? Untung aja nggak dieksekusi. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Loh, Vel, lo nggak masuk ke kelas? Nggak bisa soalnya. Jangan bilang golongan kelas lo belum muncul. Tuh kan, gara-gara lo jadi loading. Itu artinya kelas lo mau berubah, Vel. Sebelumnya apa? C. Selamat ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai dapat kelas S. S? Bukannya cuma ada A, B, C. Loh, beneran S? Mampus, Vel. Kelas S itu artinya bisa tahu masa depan orang atau masa lalu orang. Dih, emangnya gue Tuhan? Kamu itu udah dipercaya sama sistem loh. Pilih terserah kamu aja. Ya udah kalau gitu aku pilih masa depan. Waduh, kenapa kamu pilih itu? Tadi katanya terserah, sekarang malah protes. Gimana sih, Mah? Hah? Masa depan mama mau nikah lagi? Maaf ya mama gak ngasih tahu. Iya, mama udah ada calonnya, berondong loh. Ya udahlah, aku gak mau ikut campur, itu urusan orang dewasa. Untung aja anakku gak protes. Habis pelajaran ini selesai, Kesya, tolong ikut ibu ya. Kira-kira ada apa nih masa depannya Bu Guru? Hah? Kok gak bisa? Iya siap Bu. Kay, kenapa lo ketakutan gitu? Gak apa-apa Vel, jangan ikut campur. Oh ya udah, kalau lo gak mau ngasih tahu. Hah? Kay,
Lu jangan ke tempat Bu Guru. Hei Feli, kamu ngapain pengaruhin teman kamu kayak gitu? Maafin Feli Bu, Feli gak bersalah. Ketakutan lo berlebihan banget deh, Kay. Santai aja. Feli, kalau kamu berani ulangi sekali lagi, kamu tuh bakal ibu hukum. Takut. Bye, Fel. Mulai hari ini gue pindah sekolah. Ih deh, kok gitu? Bukan lo ambis banget di sekolah ini. Tapi di masa depan lo bakal dirundung. Nggak peduli, yang penting gue keluar dulu dari sekolah ini dan gak ketemu sama guru itu lagi. Tuh kan, udah gue duga guru itu mencurigakan. Kalau sampai lo berada di dekat dia, lo pasti dalam bahaya. Itu artinya Keisha. Kalau lo mau selamatin Keisha, jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Tapi gue noni. Pokoknya gue harus selamatin Keisha apapun yang terjadi. Tapi kalau gitu masa depan gue tidak terdeteksi. Itu artinya Keisha beneran dalam bahaya banget. Ngapain kamu di sini? Saya... Kamu cari Keisha? Iya, ibu sakitin dia kan? Enak aja, Keisha tuh udah pulang dari tadi ke rumahnya, soalnya dia sakit. Hah? Perasaan tadi sama gue dia baik-baik aja. Ibu apain dia? Kamu kenapa sih seuzon mulu sama saya? Karena ibu nggak punya masa depan. Nggak punya atau kamu yang nggak bisa deteksi? Nah, tadi teman kamu yang namanya Keisha itu ngechat mama, katanya sih dia butuh kamu di rumahnya. Kenapa dia nggak ngechat aku aja? Masa depan mama sebatang kara. Kayaknya kekuatan kamu lagi error deh, mana mungkin, kan mama tinggal sama kamu. Iya mah bener juga, kayaknya kekuatannya error. Udah, pokoknya sekarang kamu ke rumahnya Keisha, siapa tahu dia butuh banget sama kamu, soalnya tadi sih dia ngancam. Maksudnya ngancam? Iya, tuh kamu tahu, kamu nggak mau kan kehilangan teman kamu satu-satunya? Iya mah, nanti aku nggak punya teman. Nah, akhirnya sampai juga. Tunggu, Keisha kan gak punya HP, terus siapa yang ngechat mama tadi ya? Udahlah, mumpung gue udah di depan rumahnya Keisha, mending gue langsung tanya ke dia aja. Keisha! Loh, pintunya gak dikunci. Kepintaran, kalau kita blow on ketahuan dong, mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, mah? Yaelah, kamu gak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku gak nyangka ternyata mama gak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku gak bakal deket-deket sama mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul, gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya, terus pupu gue udah metong loh. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan, justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Aduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh, Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar, soalnya Kepintaran kamu nggak muncul kan? kok lo bisa tahu? Kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu. Mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang? Ide, gue paling menghindari metong, pamali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu, Nak. Tapi jangan lihat tempat lahir mama ya. Emang kenapa, Mah? Larangan adalah perintah kan. Tempat lahir mama, selokan. Tapi sayangnya dulu mama adalah anak pungut dan mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak mama. Aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya, Ma. Ngomong-ngomong, omongan mama bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya, kayak gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, out aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Lego. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau.
kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Hah, iya, Bu, saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya, padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu, semuanya bisa saya urus. Ti, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya, tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue, soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hack. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Hah? Ya udah deh, 3, 2, 1.